apakah orientalis membenci Islam atau netral. Saya ambil dari Armstrong. Nah, Armstrong ini mereka netral, ya. Mereka netral menulisnya. Anda harus membaca juga nanti ensiklopedia Amerika. Iya, ya, memang ada banyak buku-buku. Sekarang kan keterbukaan. Sekarang keterbukaan. Kita tinggal search, kemudian kita bandingkan. Iya, betul. Kita bandingkan siapa penulisnya. Apakah penulis orientalis betul itu. Betul. Ya kan? Sekarang ini kan semua orang membenci Islam. Dari awal juga. Ini saya tunjukkan ini Karen Armstrong. Ini bukunya hampir 1000 halaman nih. Tangan saya ini. Hampir 1000 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah video di mana kita ya umat muslim mengkupas bagaimana tentang ekspansi ya ataupun penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat ya, atau dari kesatria Templar ya, pasukan salib, di mana mereka menjajah negara-negara lain ya, negeri-negeri lain itu dengan sungguh tidak manusiawi ya, dengan sangat mengerikan sekali ketika mereka itu berekspansi ingin menguasai sebuah negeri ya, dimana kala itu benar-benar kelam bagi umat Islam gitu ya, tidak ada sifat aman gitu, dan sangat kelam sekali bagi umat Islam. Dan ini kita akan mengenang sejarah agar semua tahu ya bagaimana sejarah itu kini kita kuak kembali, agar menjadi sebuah pengingat bagaimana umat Islam itu pernah terzalimi sedemikian rupa gitu ya. Kaum muslimin, lama saya tidak mengunggah video oleh karena terima kasih sekali ya, saya dalam keadaan sekarang ini menunggu persetujuan peninjauan monetisasi gitu ya. Jadi terima kasih sekali untuk para kaum muslimin yang sudah membantu channel saya ini sehingga saya dapat mendaftarkan channel saya ya. Dan saya akan berjanji insyaallah jika mana Allah panjangkan usia saya dan Allah pun masih berikan kesempatan saya untuk menghirup udara pagi, udara segar pagi, dan Allah masih berkenankan, izinkan saya untuk menengok matahari di pagi hari, insya Allah jika manapun nanti keluar iklan di dalam channel saya ini, seperti yang sudah saya janjikan dahulu dan menjadi ikhtiar kita, menjadi munajat kita ya, akan saya pergunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya, anak-anak yatim piatu. Insya Allah doakan saya semoga dapat tercapai, karena ini amanah dari penonton ya, karena saya sudah berjanji sama penonton, dan penonton pun pasti berharap-harap untuk hal itu, karena tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara membantu para fakir miskin, anak yatim piatu insya Allah semampu kita, dan dari umat saya kembalikan ke umat ya, dari penonton saya kembalikan ke penonton. Jadi pahala kita sama-sama dapat, insya Allah Allah akan imbalkan jannah dari apa yang kita usahakan. Insya Allah kita kelak pasti akan saling berkumpul, dan kita akan saling memberikan syafaat di hadapan Allah Ta'ala. Kita akan saling membela, dan kita akan saling mencari satu dengan yang lain ya, dimana kita pernah berkasih sayang di bumi ya, ketika hidup di bumi kita pernah berkasih sayang dan kita pernah berbuat baik ya melalui channel saya ini ya, sehingga penonton pun, umat muslim yang menonton pun ikut berkontribusi besar ya, berkontribusi besar. Saya hanya memfasilitasi para kaum muslimin untuk kita semua berbuat amal saleh, berbuat baik ya, sehingga kelak kita saling mencari ya, si A si B kita cari ya. Ya Allah, dahulu ada yang menonton ini, ya Allah, dahulu ada yang menonton video saya, dan demikian. Ya Allah, saya pernah menonton video Ali, ya Allah, saya pernah menonton video
Ali Musa dan ini dan apa yang kami buat semata-mata hanya karena Engkau ya Allah. Di jalan Engkau kami ridho, di jalan Engkau kami perbuat. Nah, di situ maka ampunilah kami dan kumpulkan kami umat muslim yang dahulu kita pernah berkasih sayang. Nah, itu di hadapan Allah kelak kita akan seperti itu, saling mencari satu dengan yang lain, sehingga Allah akan berikan pengampunan oleh syafaat apa yang kita pernah berbuat, maka kita akan dikumpulkan dan satu golongan beserta para nabi, ya, dimana kita ngantri untuk masuk surga, insya Allah masuk ke dalam jannah firdaus Allah. Itu harapan kita semua, ya. Jadi di situ nanti kita, di sanalah kita akan saling berharap, saling memberikan pembelaan satu dengan yang lain. Itulah umat muslim, bukan hanya bersaudara di bumi, melainkan bersaudara juga di akhirat. Bukan hanya di dunia, namun juga sampai ke akhirat kita akan bersaudara. Bukan hanya di dunia kita saling membela, namun kita sampai ke akhirat juga kita akan tetap saling membela, sehingga kita akan Allah masukkan ke dalam jannah Allah bersama-sama, insya Allah. Itu doa kita semua. Barakallah. Mari kita saksikan bagaimana pengupasan tentang bagaimana sejarah kelam, ya, yang dilakukan oleh kaum Nasrani untuk kaum muslim, ya, yang sangat menyedihkan dan sangat suram sekali. Demikian videonya, mari kita saksikan bersama. Semoga ini menjadi sebuah ilmu bagi kita semua, pengingat bahwasanya inilah sejarah yang tak dapat kita lupakan. Maupun bisa dibuka di laptop seperti itu, ya. Dan akan saya coba saya sharingkan nanti. Dan sebelumnya silakan jika memang channel Akademi Kristologi ini bermanfaat bagi Anda, silakan subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya seperti biar tidak ketinggalan berbagai informasi lainnya. Dan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silahkan salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Syariah Indonesia, di mana kedua bank itu adalah 451, ada pun nomor rekeningnya 11-8-nya 4 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Atoid. Dan ketika teman-teman ini telah memberikan bantuan zakat, sedekah, infak, dan donasinya melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pembina Mualaf Atoid, dan ini bukan nama pribadi, ya, seperti itu. Meskipun banyak YouTuber yang menulis posisi nomor rekening atas nama pribadi, dan di sini bukan pribadi, apalagi nama saya, karena saya tidak punya nomor rekening. Dan ini yayasan yang telah yang telah memiliki badan hukum, teman-teman. Mari kita bantu bersama Yayasan Pembina Mualaf Atoid untuk apa? Untuk segera membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya cuma 250.000. Ya, cuma 250.000. Dan jangan lupa ketika Anda mentransfer membebaskan lahan seluas 6 hektar, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang transferan, teman-teman, biar pihak Yayasan Pembina Mualaf Atoid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu tidak lain dan untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya cuma 250.000. Oke, teman-teman, sebelumnya kita flashback dulu. Saya akan share terkait thumbnail yang ada yang telah saya bahas sebelumnya. Ini pun terkait, ya, masih terkait hanya dengan masjid seperti itu. Kenapa hal itu demikian bisa terjadi, ya, teman-teman? Saya pun tidak menyangka seperti itu. Dikarenakan apa? Ternyata ini di dalam thumbnail yang akan saya share nanti, ternyata bukan, memang sih tidak melakukan penyerangan, apalagi membuat nyaris terbakar masjid ini, tetapi apa? Di mana mayoritasnya umat Kristen di suatu wilayah, ternyata apa? Umat Islam, ya, umat Islam dilarang untuk mendirikan masjid, bahkan suara azan pun dilarang, teman-teman, itu. Dan sebagai buktinya, silakan teman-teman lihat di thumbnail di channel Akademi Kristologi yang thumbnailnya seperti ini. Inilah buktinya Kristen Agama Kasih, pendirian masjid dilarang, suara azan pun ditentang. Ini thumbnailnya. Sebentar, akan saya coba tayangkan. Nah, ini, ya, ini thumbnailnya, ya, teman-teman, di channel Akademi Kristologi. Dan itu sebuah fakta sejarah. Dan nyaris sepanjang yang saya ketahui, tidak ada satupun YouTuber dari Kristen yang melakukan atau menyuarakan bahwa hal tersebut merupakan sikap yang intoleransi. Tetapi andai kata yang terjadi ini adalah
posisi gereja dilarang seperti itu oleh umat Islam, beramai-ramai YouTuber Kristen gitu kan. Tetapi ketika umat Islam menjadi korban, di mana mayoritasnya itu adalah umat Kristen, dan umat Islam menjadi minoritas atau yang di bawah populasi dari Kristen, yang terjadi diantaranya salah satunya seperti itu. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana tindakan yang intoleransi terkait adanya penyerangan masjid hingga nyaris membuat terbakar masjid tersebut, dan itu pun dilakukan yang notabene-nya oleh seorang Kristen, ya oknum Kristen lah saya sebut seperti itu. Oke, saya coba settingkan dan kita akan menelusuri dia sendiri seperti apa sih perencanaan serangan-serangannya. Bahkan dia pun ya sampai-sampai sengaja melakukan sebuah penyerangan ini. Bahkan dia membeli belati secara online. Jadi sebelum dia melakukan penyerangan di masjid, dia sengaja beli dulu gitu kan, beli dulu alat penyerangannya itu di online, itu terlacak oleh pihak kepolisian seperti itu. Di mana beritanya? Baik, akan saya coba saya screenkan dan akan saya coba perbesar. Ya, di sini ya. Oke, ini teman-teman. Singapura tahan remaja yang dituduh berencana serang masjid ala insiden Christchurch. Seperti itu, yang pada tanggal, ini baru ya, 28 Januari 2021. Dan sepanjang yang saya ketahui, tidak ada satupun YouTuber Kristen yang menyampaikan di channelnya bahwa hal tersebut merupakan sebuah sikap yang intoleran seperti itu. Dan ini ya teman-teman, 28 Januari terbaru 2021, dan ini temanya di sini di mana di masjid di wilayah Singapura. Ini terbaru, beritanya masih baru-baru seperti itu, 28 Januari, akhir bulan Januari berita ini dirilis seperti itu, di mana bbc.com seperti itu, dengan tema yang diangkatnya seperti ini teman-teman. Ini cuma satu informasi saja, nanti saya akan memberikan informasi-informasi lain. Bahkan pernah terjadi pula pembakaran sinagog, tempat peribadatan umat Yahudi ya, seperti itu. Data dan fakta telah saya siapkan. Nah, di sini teman-teman bisa membaca ya, dan saya coba perbesar. Ini 28 Januari ya dirilis beritanya teman-teman. Sekali lagi silahkan dicek di sini di bbc.com dengan tema seperti ini, diangkat judulnya. Dan di sini dilihat sebelah kirinya 28 Januari, dan ini salah satu informasi yang akan saya berikan informasi lainnya yang tidak berbeda dengan ini, bahkan sinagog seperti itu. Nah, di sini seperti itu ya. Masjid As-Saffah adalah satu di antara dua masjid yang ditargetkan. Wow. Jadi ada dua masjid nih yang dilakukan oleh seorang remaja, yang salah satunya adalah Masjid As-Saffah, di mana pelakunya itu adalah berusia baru 16 tahun seperti itu ya. Kalau di Indonesia ya sekitar anak SMA lah, baru kelas 1 kurang lebih seperti ini. Seorang remaja berusia 16 tahun ditahan aparat Singapura atas tuduhan berencana membunuh umat Islam di dua masjid bertepatan dengan 2 tahun serangan Christchurch, Selandia Baru. Aparat Singapura menuding remaja itu mendapat pengaruh dari Brenton, si pelaku yang di Selandia Baru ya, seperti itu namanya si Brenton, penyerang dua masjid seperti di Christchurch, yang dituduh berencana menikam para calon korbannya dan menayangkan secara langsung di internet seperti aksi setara sendirinya. Wow, jadi ngurutan gitu kan, jadi terinspirasi. Seharusnya sebagai umat Kristen, bagian dari umat Kristen, orang ini terinspirasi, terilhami oleh apa? Oleh Bible. Tetapi karena Bible yang diyakini oleh dia sebagai firman, ternyata tidak mampu mengilhami dia untuk melakukan kebaikan, atau mungkin memang isi Bible-nya sendiri menurut dia isinya itu tidak sanggup diamalkan, sehingga apa? Terilhamilah perilaku tersebut sebagaimana yang pernah terjadi yang ditayangkan secara langsung di Facebook, yaitu di Selandia Baru teman-teman, pakai deredet gitu kan, senjata deredet seperti itu.
tapi dia apa? Menggunakan belati, dan bahkan belatinya pun, nah di sini ya sebagai bukti bahwa identitas remaja Singapura tersebut tidak dipublikasikan sebagaimana yang ditulis oleh BBC.com. Namun aparat menyebutnya sebagai penganut Kristen Protestan keturunan India. Acak-acak. Nah ini pelakunya ya, acak-acak gitu kan, di mana dia tersebut adalah pihak apa? Pihak Kristen Protestan yang dimana dia sendiri merupakan keturunan dari India. Acak-acak ya, seperti itu. Nah, di sini rencana serangannya. MMH mengatakan serangan jelas mendapat pengaruh dari tindakan dan manifesto restoran sendiri, mengingat dia berencana melakukan aksi pada 15 Maret ya, seperti itu, bla bla bla. Nah, diduga dia berencana menyerang dua masjid As-Safah dan masjid Yusuf Ishak di dekat rumahnya. Nah, ketika teman-teman ketika posisi Anda saat ini, ya kalau kita gambarkan Anda itu posisi sebagai minoritas di suatu tempat, lalu Anda ya hidup sebagai minoritas dan kita sebagai mayoritas, maka hati-hatilah khususnya di luar negeri. Siapa tahu Anda menjadi korban penikaman, menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum Kristen seperti itu ya. Hati-hati saja teman-teman seperti itu, terlebih jika Anda posisinya itu di luar negeri yang menjadi seorang muslim dan bahkan menjadi pihak minoritas ya. Aparat menuduh remaja ini berencana mencuri kartu kredit. Wah, ini jelek banget. Karena apa? Dia sudah mencuri kartu kredit ayahnya untuk menyewa mobil dan berkendara di antara kedua masjid itu. Dia tidak punya surat izin mengemudi. Dan bahkan inilah belati yang dia pesan secara online. Berarti memang sudah direncanakan ya. Ini sudah direncanakan teman-teman. Nah ini belatinya, harganya 190 US dollar, seperti ini belatinya ya. Jadi sudah sengaja gitu kan, sangkur lah mungkin ini disebutnya gitu kan, seperti itu. Ini sengaja telah dia beli untuk melakukan penyerangan di dua masjid seperti itu. MMH mengatakan remaja itu mengaku memperkirakan dua hasil, ditangkap sebelum melakukan serangan atau melaksanakan, kemudian ternyata ya seperti itu, atau melaksanakan rencana kemudian dibunuh polisi. Ternyata itu berbeda ya, ternyata digagalkan. Rencananya sangat matang. Nah ini diakui lah oleh media setempat ya, rencananya sangat matang dan dia akan tahu apa. Jadi ketika sebagaimana disampaikan oleh menteri sebentar kan saya perbesar di wilayah Singapura, jadi sebagaimana aparatur daerah di sana, aparat di sana, dia menyatakan seperti ini, rencananya sangat matang. Dia tahu akan mati dan bersiap untuk mati. Wow, berarti ini dengan adanya pernyataan dari Menteri Hukum dan Dalam Negeri di Singapura kepada media setempat menyatakan seperti itu, berarti ini dia telah jauh-jauh hari mempersiapkan ini, dan terlihat pula bahwa dia sendiri begitu sangat benci terhadap Islam dan juga umat Islam ya. Di sini teman-teman bisa melihat, bisa membaca yang beritanya dilansir oleh pihak BBC seperti itu. MH ini menambahkan, remaja itu beraksi sendirian loh teman-teman, berani sekali usia 16 tahun melakukan serangan yang telah terencana, bahkan sengaja memberi belati di online seperti itu, dan dia pun siap mati gitu kan, siap mati seperti itu. Dan tiada indikasi dia mencoba mempengaruhi siapapun atau melibatkan orang lain dalam rencana serangan itu. Jadi murni sendiri. Ini baru satu informasi ya teman-teman. Aparat mengaku menerima petunjuk pada November 2020 lalu dan segera menangkapnya. Seperti itu. Nah yang terjadi apa? Korbannya puluhan umat Islam yang menjadi korban sedang salat Jumat. Hingga kini insiden itu adalah penembakan massal terburuk sejarah Selandia Baru ketika posisi di Selandia. Nah, jadi dia terinspirasi teman-teman di wilayah Selandia ketika sholat Jumat gitu kan, umat Islam diborong gitu kan, dah dia terinspirasi anak 16 tahun seperti itu. Jadi dengan adanya media, tentu saja siapapun bisa terpengaruhi ya teman-teman, siapapun bisa terpengaruhi. Oleh karena itu kita memiliki media, dalam arti kata memanfaatkan media yang ada, tentu saja kita harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin media,
Karena apa? Kita tidak saja memberikan counter atau sebuah sanggahan terhadap tudingan terhadap Islam, melainkan juga menyampaikan Islam dan menampakkan kebenaran seperti itu. Karena salah satu buktinya ternyata adanya media yang dimana di dalam itu begitu sangat buruk berisi terkait adanya ya penyerangan di Selandia Baru, di Borondong eta umat Islam tersolat Jumat. Ternyata anak kecil 16 tahun itu tanpa persiapan diri beli belati dan terilhami oleh adanya serangan tersebut. Itu baru apa? Baru di Singapura. Lalu bagaimana di wilayah lain? Nah, itu yang lebih seram lagi, teman-teman. Baik, akan saya coba saya screenkan di sini. Dan waalaikumsalam bagi teman-teman ya yang telah memberikan salam di live chat. Nah, di sini teman-teman, aduh banyak iklan gitu ya. Bentar, akan saya coba perbesar dulu. Karena saya juga terganggu nih banyak iklan di sini. Bentar. Ya, itu di posisi tadi kita telah melihat, telah membaca secara seksama ya adanya perilaku Singapura, dan ini terbaru teman-teman beritanya di dunia.tempo.com. Spanyol mengecam penyerangan masjid. Dirilis berita ini pada tanggal Kamis 25 Februari 2002 Hijri jam 5. Berita ini teman-teman masih hangat. Dan apa yang terjadi dari pihak YouTuber Muslim saya belum membaca atau belum mengetahui, mungkin saya juga sama terkait adanya apa? Terkait adanya angkat suara umat Islam. Jadi saya harap teman-teman bagi pihak YouTuber Muslim jangan fokus ke Yusuf Manubulu, fokus adanya apa? Adanya pertikaian di dalam internal Kristen, tapi tolong kita melihat adanya keadaan siapa? Adanya keadaannya umat Islam yang tidak saja di posisi di Indonesia, melainkan pula ya di luar negeri. Karena beda negara, beda warna kulit, itu semua saudara kita, teman-teman. Jadi tolong bagi saya berharap bagi para YouTuber Muslim jangan fokus terkait permasalahan adanya Yusuf Manubulu, perselisihan antar Kristen. Tolong perhatikan juga kondisi umat Islam, khususnya ketika mereka mendapatkan hal ini, teman-teman, ya penyerangan masjid. Dan kita pun jangan sampai mau kalah sebagaimana yang dilakukan oleh YouTuber Muslim ketika ada di Paris gitu kan, ketika posisi umat Islam dihina, ajaran Nabi Muhammad dihina, ada satu korban, tetapi pihak apa? Pihak YouTuber dari Kristen di Indonesia serta-merta menggoreng. Sedangkan kita yang menjadi korban, yang bisa diakses informasinya sebagai YouTuber Muslim, begitu sangat langka dan begitu terlena adanya berbagai permasalahan internal Kristen demi sebuah konten. Dan saya harap teman-teman bisa memberikan informasi baik di dalam maupun di luar negeri terkait adanya kondisi umat Islam, yang itu pun sebuah tanggung jawab kita untuk menyampaikannya agar orang yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman terkait adanya di sini ya. Ini masih baru, masih hangat, dunia.tempo.com, di mana yang diangkat di dunia oleh Dunia Tempo, warga Spanyol kecam penyerangan masjid. Ya, seperti itu judulnya, di mana ini masih baru dirilis pada hari Kamis 25 Februari 2021 jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang Maret bulan kemarin, teman-teman, masih kene baru hangat seperti itu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Nah, ini ya, masjid di kota Salamanca, Spanyol, Carlos. Seperti itu. Ingat, Spanyol dulu pada posisi khususnya di zaman abad pertengahan, dan bahkan posisi hanya itu Spanyol ada pula yang dikuasai umat Islam, dikuasai oleh Kristen. Dan Spanyol kala itu ketika dikuasai umat Islam mengalami sebuah kemajuan khusus dalam ilmu pengetahuan, sedangkan Spanyol di wilayah lain ketika dikuasai oleh Kristen apa? Tempatnya mengalami carut marut dan tidak ada dalam mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Dan di sini ternyata masih baru ya, seperti itu. Sebentar. Nah, di sini teman-teman,
Ya ini saya kira masih baru ya, YouTube mabok mulu. Betul Om, harus update juga info yang berita tentang Islam, jangan terlalu fokus sama saya terus. Maksudnya gimana ya, jangan terlalu fokus sama saya terus, saya nggak paham nih. Oke, di sini ya teman-teman, maaf kalau agak-agak lemot di sini, saya perhatikan internet saya lemot. Nah di sini di Tempo, sebuah masjid di kota kecil Spanyol, San Javier Murcia. Ingat, Spanyol itu mayoritasnya saat ini adalah Kristen, ya Kristen mayoritasnya, diserang oleh orang yang tidak dikenal Ahad kemarin. Berarti sesudah tanggal dirilisnya 25 Februari ya, berarti Ahad kemarin. Sebelum tanggal 25 Februari ini masih hangat-hangat ya, masih panas nih. Pelaku mencorek jendela masjid dengan pesan bernada Islamofobia dan nyaris membakar rumah ibadah itu. Wow, mengerikan sekali. Di Indonesia mungkin teman-teman ingat, ada yang mencoret atau menjadikan sebuah masjid ya sebuah sasaran. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi pelakunya itu orang gila. Dan bahkan yang menjadi halnya korban ustadz orang gila. Kok aneh, ada orang gila bisa sampai melakukan penyerangan ke ustadz terus seperti itu. Dan ternyata di sini di berita di luar negeri bukan orang gila, orang waras seperti itu. Nah kalau di Indonesia ketika melakukan sebuah penyerangan khususnya ke ustadz, ya itu orang gila gitu kan, yang bukan sekali dua kali teman-teman ya, ternyata berkali-kali si pelaku nanti orang gila gitu kan. Nah di sini peristiwa ini terjadi sekitar jam 4:20 waktu setempat. Seorang wanita yang tinggal di dekat masjid menelpon polisi dan melaporkan mendengar ledakan dan melihat pintu masjid terbakar. Waduh, nah itu ya teman-teman. Jadi ketika kita membaca hal ini, masjid pun menjadi terbakar ketika apa? Ketika adanya pelaporan, posisinya dari umat Islam melapor ke polisi. Bayangkan kalau tidak ada yang melapor atau tidak ada umat Islam satu saja yang melihat adanya kejadian tersebut, bisa jadi masjid tersebut terbakar, yang tidak saja pintunya teman-teman. Oke. Nah di sini sebentar, itulah yang membuat saya gimana gitunya, posisi di kala satu umat Kristen, orang Kristen mati gitu kan, YouTuber Kristen berbondong-bondong membuat konten ini itu, tetapi ketika umat Islam yang menjadi korban, ternyata YouTuber Kristen itu menutup mata. Seharusnya jika memang Kristen itu adalah agama kasih, tentu saja adanya melihat suatu perbuatan yang apa, yang tidak sesuai dengan naluri manusia seperti itu, atau bahkan tidak sesuai dalam arti kata dengan akal pikiran manusia, seharusnya mereka pun sama-sama menyatakan atau mengutuk perbuatan tersebut. Tetapi ternyata cuma korban umat Kristen, mereka keluar YouTuber Kristen. Ketika umat Islam yang menjadi korban, mereka menutup mata dan menutup telinga. Jadi kasihnya itu pilih kasih gitu kan, seperti itu. Ya di sini teman-teman bisa membaca pula selanjutnya apa? Saya menderita insomnia, jadi saya hanya duduk di sana sambil merokok di apartemen saya, tepat di atas tempat ledakan terjadi. Saya mendengar suara keras dan merasakan lantai bergerak. Jika seperti terjadi, berarti ini 4:20 di sini adalah bukan sore, berarti subuh, karena di sini menyatakan si saksi mata itu menyatakan dia itu menderita insomnia seperti itu, dan dia hanya mendengar ledakan yang ketika itu di apartemen cuma merokok saja. Bayangkan jika orang ini menjadi saksi mata, tidak posisinya tidak insomnia alias ya tidur, saya yakin masjid pun akan terbakar. Tapi untungnya dia yang menderita insomnia langsung melaporkan ke polisi, di mana kejadian ini masih baru dan di wilayah Spanyol. Polisi mengidentifikasi penyerangan ini dilakukan oleh satu atau lebih pelaku, namun mereka belum mampu menangkapnya. Wah, ngeri juga ya. Bayangkan gitu kan, kalau posisinya umat Islam pelakunya, apakah mereka pun
dari pihak kepolisian dari Spanyol pun akan cepat tanggap menangkap, tapi di sini kita membaca bahwa kepolisian belum menangkap pelakunya. Seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Pelakunya dari pihak ya sebagai mayoritas ya Kristen gitu kan. Karena sepanjang yang saya ketahui di dalam sejarah saya belum pernah membaca adanya pembakaran masjid dilakukan oleh umat Yahudi sepanjang yang saya ketahui. Justru sebaliknya teman-teman, justru sebaliknya bahwa yang dilakukan adanya pembakaran masjid, ada pembakaran halnya yaitu sinagog itu dilakukan oleh pihak Kristen. Seperti itu. Makanya saya memiliki sebuah keyakinan bahwa pelakunya itu bukanlah seorang Yahudi. Dan sebagai bukti teman-teman terkait adanya ya pembakaran sinagog, teman-teman bisa sebentar dan saya coba berikan bukti-buktinya. Dan saya berharap ini pun bisa menambah wawasan teman-teman terkait adanya pembahasan yang sedang kita bahas saat ini ya, seperti itu. Dan di sini pun masih buku langka dan alhamdulillah saya mendapatkannya terkait adanya perilaku ya, perilaku seorang yang ketika saya sebut namanya, saya yakin dari pihak Kristen akan mengenal yaitu yang bernama Ambrosius. Ya, dia seorang Ambrosius namanya seperti itu. Apa sih yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya sebentar akan saya coba tampakkan dulu. Ya, jadi silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar ya. Karena kemarin Pak Renwar sendiri menyatakan seakan-akan umat Islam itu sebagai pihak penyerang kekerasan dan kita menampakkan seperti itu, dan syukur-syukur ada pihak Muslim yang memberikan link ini biar dia masuk gitu kan, memberikan komentar bagaimana sih komentarnya, dimana pelakunya itu adalah bukan Muslim tetapi melainkan pihak Kristen seperti itu. Dan sebagai bukti bahwa Ambrosius pernah menghasut warga melakukan pembakaran sinagog, data-datanya teman-teman bisa dibaca di sini. Oke. Harta dalam bejana, dan ini buku langka dan saya pun tahu dari seorang apologet Kristen seperti itu yang saya cukup segani karena memang wawasannya luas terkait masalah sejarah. Dan di sini pun di ya BPK Gunung Mulia seperti itu. Apa sih yang disampaikan di dalam buku ini terkait adanya sinagog seperti itu? Nah, teman-teman bisa membaca silakan pada halaman ya posisi dari halaman 84. Oke, 84 di dalam buku ini ya, 84 buku ini ya, ini halamannya. Oke, dan ini bukunya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh pengarang buku ini, di mana ini adalah buku Kristen, penerbitnya adalah Kristen. Oke, di sini kita baca dulu di sini ya. Bagi Ambrosius, kaisar dan pemerintah pada umumnya adalah prajurit Allah yang harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau mereka berdosa, walau dalam kebijakan politiknya sekalipun, maka mereka akan terkena hukuman disiplin gereja sama seperti anggota jemaat lainnya. Tetapi, nah di sini, tetapi itu belum cukup bagi Ambrosius, sebagaimana nampak dalam suatu peristiwa yang lain. Orang-orang Kristen membakar sebuah sinagog Yahudi dan sebuah gereja orang-orang bidat. Jadi Yesus mau menghukum para pelakunya, tetapi Ambrosius menuntut supaya mereka diampuni. Itu berarti bahwa ia menuntut supaya negara mendukung gereja Kristen menindas warga-warga negara yang berkeyakinan lain. Seperti itu ya. Dan Yesus tunduk, dan untuk 1000 tahun lamanya toleransi kebebasan agama merana di Eropa seperti itu. Jadi seorang kaisar saja sebagaimana yang disampaikan di sini, Theodosius harus patuh peluh keberaniannya di hadapan Ambrosius. Siapa itu Ambrosius? Ambrosius pada halaman 83, di mana masih di buku ini teman-teman bisa membaca dia itu siapa sih. Nah, ini baca nih teman-teman. Ambrosius ya, pada abad keempat ya, adalah seorang bangsawan yang menduduki jabatan gubernur kota Milano. Ia seorang Kristen tetapi belum dibaptis. Pada suatu hari tertutup jemaat berkumpul dalam gereja untuk memilih seorang uskup menggantikan uskupnya yang telah meninggal. Tapi uskup menemukan seorang pengganti yang disetujui umum. Maka terjadilah putusan dan
jemaat Ambrosius masuk dalam gereja untuk memulihkan perdamaian, tapi tiba-tiba bersulahlah seorang anak. Ambrosius, uskup jemaat, menganggap ini sebagai suatu petunjuk dari Allah, lalu Ambrosius dengan cepat dibaptis dan diurapi menjadi uskup. Jadi Ambrosius yang telah membiarkan adanya sinagog dibakar oleh orang-orang Kristen, otomatis ketika dia seharusnya para pelaku itu dihukum oleh pihak kaisar, dia menolak, bahkan melarang. Untuk apa? Agar tidak dihukum, dan bahkan pihak dari kekaisaran harus tunduk, harus patuh di hadapan gereja. Seperti itu. Ketika dia membiarkan pelaku kejahatan pembakaran sinagog, tentu saja mau tidak mau Ambrosius bisa disebut sebagai penghasut dan pendukung adanya pembakaran dari adanya sinagog, di mana dia itu adalah seorang uskup. Seperti itu. Jadi ketika posisi halnya seorang Kristen atau agama Kristen menjadi mayoritas dan menguasai suatu negara, maka itu telah terjadi. Teman-teman bisa membaca sebagaimana yang barusan, suatu negara harus tunduk dan patuh di hadapan gereja. Dan ketika ada sebuah kejahatan, maka negara harus angkat tangan. Karena apa? Yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, di mana korbannya termasuk bidak oleh pihak gereja, seperti itu, mereka tidak boleh dihukum para pelakunya meskipun mereka membakar sinagog, membakar gereja bidak. Artinya di sini bahwa seakan-akan gereja telah melakukan kekerasan dalam memberangus lawan-lawan, khususnya dari permasalahan keyakinan yang berbeda di internal Kristen. Dan ternyata imbasnya pun tidak saja orang-orang bidak, melainkan pula orang-orang Yahudi yang tidak lain dan tidak bukan. Sejak awal orang Kristen meyakini bahwa keyakinan mereka bersumber dari agama Yahudi, tetapi pada kenyataannya sejarah telah membuka mata kita bahwa perilaku adanya pembakaran tempat ibadah yang pertama kali sepanjang yang saya ketahui itu adalah sinagog, yang terjadi di zamannya Ambrosius, seorang uskup yang hidup pada abad ke-4 Masehi. Dan itu pun sepanjang saya ketahui tidak ada satupun dari pihak itu Kristen yang memberikan pernyataan atau pengutukan terhadap bapak gereja tersebut, Ambrosius, yang hidup pada abad ke-4. Apakah mereka melakukan sebuah dukungan terhadap Ambrosius? Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan teman-teman yang ingin teman-teman memberikan komentar terkait adanya penyerangan dan bahkan nyaris penyerangannya itu pun hampir terbakar sebagaimana yang terjadi di Spanyol, di mana juga termasuk penyerangan masjid, 2 masjid berencana. Si anak muda ini 16 tahun, kalau di kita sekitar anak SMA lah, seperti itu. Apa yang terjadi? Lagi-lagi umat Islam dengan masjidnya itu menjadi tempat sebuah itu kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang Kristen. Sedangkan di Singapura kita bisa mengetahui dia telah ditangkap. Tetapi ketika kita membaca informasi yang terbaru, yaitu adanya penyerangan, bom gitu kan, dibakarlah. Mungkin posisi terbakar di sini pakai bom molotov seperti itu, hingga pada akhirnya terbakar itu. Dan untungnya ada seorang saksi yang melaporkan kepada polisi yang dia itu pada jam 4.20 waktu setempat, dia itu tidak bisa tidur hingga pada akhirnya menjadi saksi kunci dan melaporkan ke polisi karena mendengar sebuah ledakan yang terbakar, ternyata terbakar pintu masjid. Tetapi hingga saat ini saya baca, termasuk oleh teman-teman barusan, ternyata polisi belum mendapatkan pelakunya, bahkan memperkirakan pelakunya 1 atau lebih pelakunya itu. Tapi sayangnya sampai saat ini berita dirilis oleh pihak dari Tempo, ternyata kita tidak mendapatkan bahwa pelakunya telah ditangkap. Bayangkan kalau seandainya yang dilakukannya itu pelakunya adalah umat Islam, lalu yang dibakarnya itu adalah gereja, saya yakin YouTuber Kristen khususnya yang ada di Indonesia, mereka pasti koar-koar. Tetapi kenapa
ketika umat Islam yang menjadi korban atas adanya kebinasannya oknum orang-orang Kristen, mereka diam seribu bahasa, mereka menutup mata dan bahkan melakukan pembiaran atas berita tersebut dan tidak sedikit pun berkomentar. Karena apa? Karena pelakunya adalah orang Kristen, ya. Ternyata posisi korbannya pun adalah umat Islam, seperti itu. Tapi wow, jika umat Kristen ini jadi korban, sempat mereka mengangkat sebagaimana yang terjadi di Paris, seperti itu. Jadi kita telah melihat sikap orang-orang Kristen, khususnya yang dilakukan oleh youtuber Kristen. Kita telah melihat, kita telah mengetahui bahwa apa? Bahwa kasih yang mereka lakukan, sikap mereka itu ternyata telah pilih kasih dalam bersikap. Karena nama kasih itu, dia tidak memihak kepada siapapun. Ketika kasih telah memihak, maka itu bukanlah kasih yang sebenarnya, justru adalah kasih yang bersifat fata morgana dan sebuah kedustaan atas nama kasih. Seperti itu. Karena kasih itu tidak akan memihak. Ketika kaumnya terkena menjadi korban, dia menyuarakan kasih-kasih, Islam intoleran, seperti itu. Tapi ketika umat Islam menjadi korban, dia tidak memberikan kutukan, khususnya seperti bahkan kecaman, meskipun pelakunya adalah Kristen dan korbannya adalah umat Islam. Mereka diam seribu bahasa. Artinya di sini bisa jadi mereka memiliki dalam hatinya sebuah kebencian terhadap Islam, ya, seperti itu. Assalamualaikum Pak Muhammad Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai Tuan Guru, gimana kabarnya nih? Aduh, maaf Pak, saya bukan guru Pak. Saya orang biasa, saya mah. Kita sama-sama belajar saja. Nah, Pak, bisa terkait adanya barusan yang saya tampakkan bukti-buktinya terkait adanya penyerangan dari masjid, yang dilakukan ternyata oleh pihak Kristen, khususnya di Singapura. Dan juga ada pembakaran sinagog pada abad keempat di zamannya Ambrosius, seperti itu. Dan ternyata Ambrosius seorang Kristen pula dan seorang uskup, seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda ketika youtuber dari Kristen diam seribu bahasa, dan ternyata dari pihak kita youtuber Muslim pun begitu fokus kepada isu menubulu, fokus kepada kepada perselisihan Kristen. Bagaimana menurut Anda? Begini, baik, ya, karena memang begini. Kalau untuk Kristen ini sendiri, ya, untuk kekristenan sendiri, dia buta akan sejarah, atau mungkin menutup mata dan mentulikan telinga tentang sejarah itu, ya, dimana kekristenan itu dibangun dengan membantai, ya, ketika Romawi berkuasa membantai umat Yahudi, menjadikan umat Yahudi itu budak bagi mereka, ya kan? Nah, terus ketika kekristenan, ya, dari pihak laskar pasukan Templar ini, ya, pasukan salib ini masuk ke Turki, ya, dia mengejar membantai bangsa Turk, artinya dari sejarah dari cikal bakalnya Turki Utsmani, ya, dari suku Kayi ini yang membantai juga orang-orang Romawi, itu orang-orang Kristen, pasukan salib, ya, pasukan Templar. Jadi sesungguhnya kekristenan ini mereka membutakan mata, mentulikan telinga. Nah, itu mentulikan telinga, di mana setiap negara, ya, di mana mereka masuk, itu bukan hanya ingin menguasai daerah di mana daerah itu dijajahnya, namun juga menguasai seluruh isi dari bumi yang dia jajah itu tadi, ya, dengan berbagai cara, bahkan dengan kekejian. Ketika mereka itu datang, menjadikan sebuah tempat-tempat ibadah pun dihancurkan. Jadi pokoknya mereka itu brutal. Hanya saja memang orang-orang Kristen ini
apa ya? Itu tadi seperti yang saya sampaikan, bahasanya mereka membutakan mata, mentulikan telinga. Jadi seolah-olah agama mereka itulah yang paling bersih, masuk dengan ajaran kasih. Sementara mereka sendiri tidak tidak mengkilas balik ketika Belanda masuk ke Indonesia bagaimana, ketika Portugis masuk ke Indonesia bagaimana, ketika orang-orang di luar Islam, khususnya orang-orang Kristen itu masuk ke negara Indonesia itu bagaimana. Mereka kan membantai pribumi, dan sejarah itu tidak dapat dimungkiri bahwasanya Islamlah lebih dahulu ada di bumi pertiwi ini ketimbang Kristen, kan begitu ya. Jadi yang menjadi korban kala itu adalah umat Muslim yang ada di Nusantara ini, mayoritasnya ya, yang menjadi korban keganasan penjajah yang notabene mereka beragamakan Kristen itu umat Muslim. Nah di situ, namun mereka itu selalu membuat framing dan menggiring opini ya, karena memang sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahwasanya Islam itu akan diserang dari berbagai arah ya, akan diserang dengan berbagai arah. Itu maksudnya dari segi ekonomi, dari segi media, dari segi informasi, semua Islam terus yang salah, semua Islam terus yang jahat. Nah itulah yang tapi ketika kita berikan data-data terkait adanya keberingasan oleh oknum, saya sebut oknum karena memang oknum itu pasti ada di suatu agama, jadi biar adil saya sebut oknum seperti itu. Tapi ketika kita melihat adanya fakta-fakta sejarah, adanya sikap intoleran ini sebenarnya telah terjadi sejak awal-awal masa kekristenan, sebagaimana yang saya sampaikan barusan di zaman Ambrosius, dan tempat ibadah pertama yang dibakar oleh pihak Kristen itu yaitu siapa? Sinagog dan gereja yang dianggap bidat oleh pihak gereja itu. Dan bahkan baik sebagai buktinya akan saya berikan lagi data-datanya ya. Dan di sini penulisnya bukan muslim, dan teman-teman bisa ngecek sepanjang yang saya ketahui penulisnya itu adalah siapa, yaitu seorang Yahudi. Nah ini bukunya, Yahudi, Tuhan dan Sejarah ya, Isaac Demon, seperti itu. Apa yang terjadi seperti itu. Baik teman-teman silakan baca pada halaman 295 di buku ini, cukup tebal juga, apa yang disampaikan oleh pihak Yahudi tersebut di dalam buku ini. Baik teman-teman silahkan dibaca sendiri ya, seperti itu. Nah di sini di awal saya dijelas ya, di setiap front saya bacakan gereja Katolik berusaha membendung sapuan Protestanisme, tetapi hanya berhasil sedikit. Di Skandinavia, Inggris, Skotlandia, Denmark, dan Belanda mengalami kekalahan. Pergolakan merambat ke Prancis. Tidak ada pembantaian terhadap orang-orang Yahudi sepanjang abad pertengahan yang diliputi pertumpahan darah, terutama dalam peristiwa Santo Bartholomeus Day yang terjadi 24 Agustus 1572 Masehi, ketika orang-orang Katolik selama kurang lebih 12 hari telah membantai 30.000 orang Huguenot di atas ranjang-ranjang tidur mereka. Jadi selama 12 hari 30.000 orang Huguenot mereka meninggal di atas ranjang-ranjangnya, seperti itu selama 12 hari. Otomatis keberingasan yang mana itu, di mana Santo Bartholomeus yang dikenal hari Santo Bartholomeus, 30.000 orang mati semua oleh siapa? Ya Kristen. Itu sedikit informasi yang saya berikan. Sekarang kita baca lagi pada halaman 299 hingga 300 aksi di buku yang sama ini. Berikut apa yang disampaikan oleh buku ini penulisnya. Silakan dibaca lagi. Nah, saya biar cepat, saya di sini akan baca pada tahun 1290 Masehi, kaum Yahudi diusir oleh Inggris Katolik dan juga feodal dan kembali diizinkan tinggal pada tahun 1655 Masehi oleh Inggris Protestan dan Mercantilis.
Mereka diusir dari Perancis Katolik dan feodal antara 1400 dan 1500 bla 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 bla, hingga pada akhirnya apa yang terjadi pada halaman 300 di sini. Ternyata di sini kaum Yahudi pun, nah di sini kaum Yahudi yang diusir di Spanyol dan dari beberapa negara Italia pada abad 15-16 tidak diizinkan kembali tinggal hingga zaman modern. Jadi adanya penindasan, adanya sikap intoleran terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan, khususnya dianggap mereka itu bidat. Itulah perilakunya. Saya sebut oknum gitu, oknum itu biar dari pihak Islam enak. Gitu Pak. Silakan Pak Hen Bacai. Setelah Pak Hen Bacai, silakan Pak Ferry memberikan komentarnya. Silakan Pak Hen Bacai. Assalamualaikum Pak Hen Bacai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan yang lain juga assalamualaikum warahmatullahi Agak kecil Pak. Agak kecil ya? Ya itu sekarang gede Pak. Oke, ya. Dekatkan handsetnya, dekatkan biar jelas, biar garang, mantap. Oke, makasih ya. Jadi kalau kita lihat ini kan memang mereka ini kan menyembunyikan sejarah gitu, sejarah kebiadaban dan kekejaman mereka nih. Maka dengan kedok kasih gitu kan. Nah, ada seorang penulis Filipina, saya lupa namanya itu ya. Dia bilang gini, barang siapa tidak mengenal sejarah, maka dia akan dikibuli oleh dongeng, gitu kan. Nah, kalau kita membaca sejarah kekejaman Kristen ini kan, dari mulai pertama perang salib tahun 1009 itu kan, Paus Urbanus II itu, bagaimana mereka membantai di semua apa yang mereka lewati, mereka bantai habis tuh untuk mencapai Yerusalem pada waktu itu. Kemudian bentuknya Andalusia, bagaimana mereka mengadakan penjajahan ke seluruh negeri, termasuk di Amerika itu. Di Amerika itu hampir 120 juta itu Indian merah mereka bantai untuk mendirikan istana gedung putih itu ya. Iya. Sampai ke Kanada itu kan mereka hantam tuh kurang 1 juta. Mereka masuk di Australia itu 80 juta bangsa aborigin mereka bantai, mereka rampok. Sampai pergi ke Maori, sampai pergi ke kita. Suku Maori itu 60 jutaan lebih itu habis itu di Selandia Baru itu. Mereka bantai. Ini sejarah. Dan sejarah ini mencatat mereka sendiri. Orang-orang mereka sendiri gitu. Mereka malu dengan perbuatan agama kasih. Mereka gaung-gaungkan gitu kan. Sampai Herbert Lucy. Herbert Lucy ini pakar sejarah juga pada zaman itu. Beliau mengatakan gini, beli Bible jangan kau baca, dia bilang, maka kau akan menjadi Kristen yang baik. Tapi dulu dalam hal tidak apa-apa, dia bilang, membeli Bible, dia bilang, kau baca seadanya, maka kau akan menjadi pendeta, pastor bajingan, perampok, dia bilang. Kemudian belilah Bible, kau baca dengan seksama, kemudian kau renungkan isinya, maka kau akan menjadi ateis, atau kau akan membenci kekristenan, dia bilang. Memang benar gitu. Kalau orang Kristen betul-betul mereka baca kitab ya dengan seksama, dengan penuh penghayatan mereka baca itu, mereka akan keluar gitu. Mereka akan keluar jadi tidaknya jadi agnostik. Kebanyakan ateisme atau agnostik itu kan dari mereka. Mereka udah tidak percaya lagi. Iya benar. Kasihan, kasih. Tempat kita juga seperti itu. Siapa tidak tahu kan? Dengan slogan kasih Indomie. Kasih instan, kasih ini kan secara licik inilah kita lakukan gitu. Saya sebenarnya kita ini harus kita bongkar sejarah ini gitu. Mereka sengaja sejarah ini dengan kekuatan mereka luar dari mana kan. Pembunuhan juga terus terjadi. Di Amerika kan baru-baru ini aja aman, tahun 70-an masih ada tricky itu kan. Yang memaksakan bahkan sampai sekarang adanya pembedaan warna kulit rasis sama itu. Tapi itu mayoritas Kristen di negara Amerika itu. Tapi kenapa tidak mau tidak mau berarti kata ya menaungilah. Jadi apa yang menjadi slogan mereka ataupun slogan ajaran kasih mereka ternyata tidak dapat menyatukan umat ya selain daripada Islam. Bagaimana Islam? Bilal itu siapa? Sahabat Nabi. Bilal itu adalah seorang budak yang kulitnya hitam pekat.
Begitu Nabi muliakan, begitu Nabi hormati, begitu Nabi bela ke atas karena rahmat Allah, atas karena perintah Allah. Karena memang segala sesuatu, jika mana kita ini hanya membaca sepenggal-sepenggal apa yang abang sampaikan ini tadi, ya betul apa yang abang sampaikan ini tadi, akhirnya seperti itu, kasih tak sampai. Nah, jadi fanatisme itu hingga detik ini memang di Amerika itu, bahkan orang berkulit hitam tidak boleh masuk ke restoran orang berkulit putih. Betul itu, Bang? Monggo lagi juga ya. Makanya dikatakan juga kan, ilmu antropologi ini kan membagi ras, ini kan mereka juga yang bagi. Seperti kita Melayu dibaginya ini, mana kan nggak ada. Melanesia ini semua sama jenis rasnya kan, tapi mereka bagi untuk mengadu domba kita. Dibilang di suku ini suka dibagi, dipecah-pecahkan dia. Nah, sempat kami juga gitu. Masih sampai hari ini berjalan. Tapi betul tadi Bapak, siapa bilang yang teman-teman, pura-pura tuli aja, pura-pura buta aja mereka kan. Nah, pura-pura macam itulah modelnya kan. Nah, tapi apabila sesuatu menyangkut kepada Islam, mereka langsung Islam nih begini gitu, masya Allah. Tapi kalau dia Islam masih Islam intoleran. Ketika umat Islam jadi korban, mereka menutup mata, telinga, gitu kan terima kasih. Tapi nyatanya itu yang saya sangat gitu kan, sikap-sikap khusus kan dengan adanya media seperti ini kan orang semakin cerdas kan. Di Eropa itu gereja-gereja kosong, orang nggak percaya lagi dengan agama ini. Persoalan apapun untuk dihadapi, untuk dipecahkan, nggak ada, nggak mampu lagi mereka. Nah, orang-orang yang masih berpendidikan rendah dengan pemahaman yang sederhana, ya kan, di kampung-kampung, di negara-negara miskin, mereka masuk di situ dengan dongeng-dongeng tadi kan, dongeng-dongeng, korapat-korapat gitu, masih percaya orang-orang. Tapi kalau orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menggunakan akalnya itu, nggak akan terjadi, itu nggak akan terjadi, walaupun bagaimana kan gitu. Nah, itulah tadi slogan kasih itu saya bilang hanya untuk menutup, hanya kedok untuk menutupi kebiadaban, saya bilang kebiadaban, kezaliman mereka pada masa lalu dah hari ini. Oke, lanjut mungkin saja. Oke, sebagai bukti saya akan kasih lagi datanya, dan ini bukan ditulis oleh pihak Muslim lagi, seperti itu. Baik, akan kita lihat apa sih pernyataan, dan masih dalam buku, bukan buku yang sama, buku yang berbeda. Nah, ini di sini pernah juga digunakan oleh si Inyo Manis, si Gracia Pelo. Dia menggunakan buku ini ketika saya bongkar balik, ternyata dia melakukan sebuah penipuan informasi, karena informasi yang di bawahnya itu tidak dia sampaikan. Pernah itu di Gram Malam seperti itu, bisa dicek lah. Dan di dalam buku ini, lihat ya, di sini bukan Muslim yang menulisnya seperti itu. Jadi biar objektif, saya gunakan sumber-sumber di mana penulisnya itu adalah dari pihak non Muslim. Apa yang disampaikan di dalam buku ini? Teman-teman bisa membaca pada halaman 97 ya. Pada 97, oke. Dan biar enak, teman-teman bisa membaca di sini. Oke. Jelas ya. Garnison prajurit dikirim untuk menjaga beberapa kubu pertahanan yang masih dikuasai Bizantium di luar tembok. Ingat, Bizantium itu adalah pihak Kristen. Oke. Di Selimbria dan Epibatos di pantai utara Marmara, Terapia di Bosporus, di Baru Pemotong Tenggorokan, dan pulau-pulau besar di Kepulauan Princess. Meski dalam keadaan tak berdaya, Konstantin tetap mencoba menyerang secara tiba-tiba ke desa-desa Usmani. Nah, desa Usmani itu desa Muslim, seperti itu ya, yang terletak dekat pantai di Laut Marmara. Mereka mengambil tawanan dan dijual sebagai budak orang Yunani. Nah, sebagai budak di kota. Akibat tindakan ini, orang Turki, yaitu dari pihak Muslim, makin marah terhadap orang Yunani dan bersumpah akan mengirim kemalangan kepada mereka. Ingat, Konstantin ini dan juga Bizantium itu adalah bukan pihak Muslim. Mereka melakukan penyerangan kepada desa-desa dari Muslim, lalu mereka ditawan. Dan ya itu Pak, sama nggak bukunya? Oh beda ya. Itu Perang Suci karya Armstrong ya. Nah di sini karya Armstrong sendiri waktu menulis buku ini sampai dia mengatakan, aku malu sebetulnya untuk menuliskan sejarah keagamaan Kristen ini, dibilang kita.
tapi untuk membuka dunia, dia bilang. Karena Armstrong ini kan awalnya Katolik ya, akhirnya dia ateis. Biarawati, kalau saya tidak salah ingat, Biarawati. Ya, Biarawati. Ya, seorang Biarawati. Begitu kagetnya waktu dia ke Yerusalem, kan, melihat toleransinya umat Muslim. Di situ yang megang kunci gereja makam suci itu kan Muslim, orang Muslim. Begitu kaget, itu dia kan. Nah, waktu dia menulis kitab buku ini, aku malu, kita dibilang, malu sebagai Katolik, sebagai Kristen, untuk membuka sejarah ini. Tapi biarlah, kita bilang, generasi terus akan tahu dengan sejarah kekejaman yang dilakukan oleh Katolik ini, Kristen ini. Penutup. Baik, Pak Muhammad Ali, Pak Embacai, kalau tidak salah saya ingat, di sini ada Pak Ferry yang beragama Kristen. Mari kita dengarkan pendapat yang bersangkutan. Silakan Pak Ferry. Bagaimana pendapat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak saya ingat ya saya. Maaf, Bapak ini Muslim atau Kristen? Ya. Apa topiknya, bro? Apa topiknya ini? Saya juga baru gabung. Topiknya apa sih? Intinya ada sebuah penyerangan ke masjid yang dilakukan oleh pihak Kristen 16 tahun di Singapura, bahkan di wilayah mana? Di wilayah Spanyol. Hampir dan nyaris terbakar itu masjid dilakukan, di mana mayoritas Spanyol itu adalah Kristen. Dan hingga detik ini di Spanyol belum ditemukan pelakunya, tetapi di Singapura telah ditemukan, yaitu orang Kristen Protestan dari keturunan India, 16 tahun, dan dia telah mempersiapkan segalanya, bahkan membeli belati secara online. Itu. Dan kita memberikan data dan fakta bahwa penyerangan tempat ibadah itu tidak saja dilakukan atau maksud saya tidak saja dialami oleh umat Islam di masjid, melainkan pula pada abad keempat melalui di zaman Ambrosius telah terjadi penyerangan, bahkan pembakaran sinagog dan juga gereja yang dianggap tidak oleh Kristen. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bapak? Kalau saya tidak salah ingat, Andanya seorang Kristen. Silakan Pak Ferry. Ya, oke. Makasih ya. Jadi memang tadi saya sempat juga dengar komentar dari Pak Muhammad Ali dan juga Pak Hendi Bancai, yang mengatakan kalau saya tidak keliru, di Australia 60 juta penduduk asli dibantai, betul Pak? Iya, betul. Betul. Kemudian Tuku ya, itu tahun berapa Pak terjadinya? Itu tahun berapa terjadinya? Dari tahun 15-an, tahun 17-an gitu, waktu penjajahan pertama, waktu invasi bangsa-bangsa barat ke seluruh negeri gitu kan? Ya, oke. Sekarang Pak, saya tanya, Pak, kira-kira penduduknya jumlahnya berapa waktu itu? Pada tahun 1000 sekian itu jumlah penduduknya berapa itu di Australia? Penduduk aslinya? Penduduk aslinya tidak sebegitu, tapi berjalan terus sampai ke abad 20, sampai ke abad 19. Kalau 60 juta itu Pak, itu hoax itu Pak. Tahun segitu enggak, jumlah penduduknya tidak segitu. Jadi harus berbicara berdasarkan fakta Pak. Itu saja kan itu sudah salah besar. Tahun begitu masa jumlah penduduk Australia sudah begitu. Ini pembantaian berkelanjutan Pak Ferry, bukan seketika itu, tapi berkelanjutan. Bukan ketika itu. Dari mulai invasi penjajahan oleh bangsa barat itu ke Australia, ke New Zealand, ke Afrika, ke Amerika Latin, ke Amerika sana, sampai terus berjalan sampai ke akhir abad 19 itu, masuk ke abad 20, pembantaian itu. Itu aja. Iya, berkelanjutan itu. Kalau kita kembali ke Indonesia ya, saya tidak membela penjajah, tetapi ketika Belanda datang ke Indonesia itu, mereka tidak memaksakan agama, kamu harus masuk Kristen ya, kalau tidak dibunuh. Coba Anda tunjukkan satu fakta. Ada di daerah Mentawai ada. Bro, kalau mau bicara itu juga di Sumatera Utara juga orang-orang Batak itu kan dipaksa untuk masuk Islam kemudian dibunuh. Ada ya Pak, ada videonya yang belum lama beredar itu juga. Nah, di mana? Ya kan, kalau kita mau gunakan seperti itu.
Jadi Coba setahu saya, setahu saya itu, oke, saya dulu kasih sebentar. Kan Anda bilang ke saya kasih tanggapan, saya kasih tanggapan, berikan kesempatan. Oke. Kalau juga Anda mau berbicara tentang pembakaran gereja, kan di Indonesia juga terjadi pembakaran gereja dan juga pengeboman, kan? Itu tidak bisa disangkal, bro. Kemudian tentang perang salib. Anda tahu ketika Ottoman Islam Turki berkuasa, mereka menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Mereka menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Apa yang terjadi? Mereka memaksa, kalau tidak mau masuk Islam dibunuh. Itu fakta. Datanya dari mana, Pak? Datanya dari mana, Pak? Data. Iya, belajar sejarah dulu. Enggak. Itu fakta. Ini, maaf, saya potong itu semua. fakta. Itu fakta. Maaf, saya potong semua. Ya, maaf, saya potong semua. Namanya bahas sejarah itu harus memberikan data dan fakta. Ingat, sejarah itu bukan ingatan, tapi ada datanya. Ini datanya seperti itu. Jadi kalau tanpa data orang lain pun bisa ngomong seperti itu. Kita tinggal search di internet sekarang, bro. Kita tinggal search di internet, kita cari faktanya. Internet itu bisa berbohong. Pak Peri memberikan data. Internet dan ada buku-buku, ada juga buku. Bung Peri, Anda ada datanya. Saya mampu memberikan banyak data yang bisa Bapak dapatkan. Ini kami tunjukkan buktinya nih. Anda bacanya. Bung Peri, Anda baca. Iya betul, perang salib ya. Tapi Anda juga harus ingat ya, waktu Ottoman Islam menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Itu dengan peperangan. Masjid dijadikan gereja. Gereja dijadikan masjid. Ya kan, itu fakta. Hari ini juga banyak. Kalau gereja hari ini juga banyak. Kalau gereja dijadikan masjid itu memang atas penyerahan, bukan dihancurkan. Beda halnya dengan kekristenan, di mana pasukan Templar itu pasukan salib itu membantai ataupun menjajah ekspansi, itu mereka membakar semua tempat-tempat ibadah. Sama yang dilakukan oleh Ottoman Islam Turki juga. Ada yang gereja dijadikan masjid. Tidak. Itu fakta juga. Kita tinggal search di internet. Saya bisa buktikan datanya, karena Turki Utsmani ataupun yang berasal dari suku Kayi itu saya tahu persis bagaimana sejarahnya, dan saya punya bukunya ini. Nah, kita tinggal search di internet, kita lihat bukti-buktinya juga. Nah, ini cukup tebal bukunya, buku sejarah bagaimana pembantaian kesatria Templar. Nih, cukup tebal. Iya, sama yang dilakukan oleh Ottoman Turki Islam juga. Di mana buktinya? Mana buktinya? Tinggal search di internet. Tinggal search di internet. Sekarang zaman keterbukaan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Ya, coba tidak ada yang bisa disembunyikan. Silakan penulisnya. Kalau kita search tidak di internet, ada yang bisa disembunyikan saat ini, bro. Kita tinggal search di internet. Silakan Anda akseskan di mana tempatnya. Satu-satu ya. Betul, di internet kita bisa akses. Tapi siapa penulisnya di situ? Apakah orientalis yang benci Islam atau netral? Saya ambil dari Armstrong. Nah, Armstrong ini mereka netral, ya. Mereka netral menulisnya. Anda harus membaca juga nanti ensiklopedia Amerika. Iya, memang ada banyak buku-buku. Sekarang kan keterbukaan. Keterbukaan. Kita tinggal search, kemudian kita bandingkan. Iya, betul. Kita bandingkan siapa penulisnya. Apakah penulisnya orientalis yang membenci? Betul. Ya kan? Sekarang ini kan semua orang membenci Islam. Dari awal juga. Ini saya tunjukkan ini Karen Armstrong. Ini bukunya hampir 1000 halaman nih. Tangan saya ini. Hampir 1000 halaman. Oke. Saya kasih data lagi. Tadi saya bilang Pak Peri cuma internet. Pak. Bukan oke. Kalau Anda tunjukkan buku Anda, jangan cari nanti. Internet kan banyak juga kan buku-buku. Kan banyak buku-buku juga. Ya. Betul. Tinggal kita search. Jadi informasi itu terbuka sekarang, bro. Tidak ada yang disembunyikan. Pak Peri, maaf. Ini kira-kira penulisnya Muslim atau Kristen ya menurut Anda? James Preston.
Oke, saya berikan apa perilaku dari pihak Kristen sendiri. Nih saya kasih di dalam buku ini. Ingat pasal ketiga ya, bla 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 bla. Ini nulisnya apa yang dikatakan di dalam buku itu. Anda jika memiliki buku itu, saya memberikan pernyataan plus datanya karena kita membahas sejarah, bukan asal seingatnya saja, tetapi juga memberikan data dan fakta bagaimana yang dilakukan oleh pihak Kristen. Silakan Anda baca pada halaman 102. Saya berikan buktinya nih. Silakan. Apa yang disampaikan oleh penulis ini, si James ini. Nah, di sana pembantaian gila-gila dimulai selama 2 hari penuh prajurit Kristen ini. Ya, kalau kita juga baca apa yang dilakukan oleh Muhammad di perang Khaybar. Sebentar dulu, saya sudah memberikan Anda waktu untuk ngomong. Berikan pula saya waktu untuk ngomong. Anda tidak memberikan data, saya berikan Anda data. Oke, silakan. Anda tidak bisa menghargai orang lain. Oke, silakan Pak, saya bacakan di buku ini halaman 102. Mari kita saling menghargai ya. Nah, di sini prajurit Kristen ini membunuh makhluk hidup apapun yang terlihat oleh mereka dan yang tidak sejenis dengan mereka sendiri, semuanya dibunuh. Di puncak kuil sendiri katakan sebanyak 10.000 orang dibunuh berdasarkan penuturan si Fusar sendiri dari di kartel sendiri. Sebagian tubuh mereka dibedah sampai terbuka karena apa? Beredar rumor bahwa umat Islam menelan uang bezat emas dalam keputusasaan mereka. Jadi tubuh dari umat Islam dibelek sama orang Kristen karena ada rumor orang Kristen mendengar mereka umat Islam telah menelan emas ke dalam tubuh mereka disimpan ketika mereka sebelum meninggal. Apa yang dinyatakan kembali dalam buku tersebut? Silahkan. Nah, di sini dari keseluruhan kota diperkirakan sebanyak 40.000 muslim terbantai, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Gereja makam suci, yaitu gereja tersuci bagi umat Kristen, tempat Kalvari dipenuhi, yaitu dengan darah. Mereka menemukan orang-orang Yahudi kota Yerusalem berkumpul dalam sinagog mereka, siap mati syahid. Tentara salib membakar tempat beribadah itu sampai tak tersisa, sambil menari mengelilingi runtuhannya dan bernyanyi Te Deus. Seperti itu data Pak. Tolong ketika bicara sejarah berikan datanya. Kalau soal internet berikan linknya, karena siapapun bisa menyatakan seperti itu. Oke, silakan dilanjut Pak Muhammad Ali. Atau ada komentar yang lain, silakan untuk masuk. Silakan. Oke, gini ya, saya komentari tadi Bung Ferry itu ya. Dia bilang internet, betul, internet kita akui banyak buku, tapi siapa penulisnya? Kebanyakan penulis sejarah ini mengkaburkan sejarah ini orang-orang Kristen, orang-orang orientalis yang memang sangat-sangat membenci Islam, maka dibesar-besarkan ya tentang Islam ini. Sementara pembantaian mereka dari awal berdirinya Kristen ini mereka pura-pura Anda tahu. Nah, kan macam gitu. Nah, tidak adil gitu. Seharusnya Anda ini pakai Vespa gitu. Paham tidak? Jadi ganda standar itu. Jangan Anda pakai motor biasa kiri merengnya gitu, tidak boleh itu. Modal motor aja di sini kan tidak ada faktanya kan Anda saya sarankan untuk membaca ensiklopedia Amerika, kemudian ensiklopedia Britania, kemudian ensiklopedia Katolik. Saya sarankan untuk membaca itu buku itu cukup besar ya, sampai puluhan jilid itu. Ensiklopedia Katolik itu kalau nggak salah saya itu sekitar berapa ya, 24 jilid yang pernah saya lihat itu. Katanya lebih sampai 80 jilid itu kan. Belum lagi ensiklopedia Britannica, belum lagi ensiklopedia Amerika. Anda boleh baca itu nanti. Oke, Bung Ferry ya. Oke, lanjut Bang Pak Ali untuk Ali Musa ya ini. Lanjut. Nah, ini saya mengomentari untuk Konstantin ya. Nah, di mana orang-orang Romawi menjajah bangsa Turki itu terlebih dahulu orang-orang Kristen yang datang ke sana. Jadi bukan orang-orang Islam ya pada zaman Turki Utsmani yang menjajah orang-orang Kristen, melainkan orang-orang Kristen lah yang menjajah negara-negara Muslim kala itu. Nah, yang menjadi korban ya ini dari suku Kayi kala itu, ya cikal bakal dari kerajaan Turki Utsmani itu, karena memberikan perlawanan, oleh karena acap kali tidak ada keadilan, sehingga sampai Panglima Titus ya dari pihak pasukan Templar itu berkata, aku akan menciptakan dendam ini sampai ke akhir zaman, sampai ke akhir zaman, dan aku akan menciptakan
segala apa yang aku tidak suka sampai akhir zaman kepada umat muslim. Lalu dijawab oleh Ertugrul, cikal bakal seorang sultan, dia berkata, silakan jika mana engkau mampu maka lakukan. Itu jelas ya, itu ada datanya, dan itu pun pernah disiarkan sebagai TV film serial ya di sebuah televisi, itu sudah mendunia. Dan karakter ataupun ilustrasi musik itu dari orang-orang yang dari artis-artis Kristen ya, contoh seperti Stalin dan juga Arnold, dan juga ada berapa artis Amerika ya, artis film dunia Amerika itu yang menata kala itu, dan mereka membenarkan bahwasanya sejarah itu valid itu. Jadi tidak ada yang hoax. Silakan, khususnya bagi Pak Pangeran Diponegoro yang barusan masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya membahas soal kejahatan yang dilakukan umat Kristen kepada umat Islam ya, Pak Akademi. Menyangkut pembakaran masjid di Singapura dilakukan oleh pihak Kristen usia 16 tahun seperti itu, dan telah tertangkap. Lalu di wilayah Spanyol, ada penyerangan masjid yang hampir nyaris terbakar pintunya, tapi sampai detik ini tidak didapatkan siapa pelakunya. Dan ingat, Spanyol itu mayoritasnya Kristen. Silakan dilanjut Pak Pangeran Diponegoro. Oh iya, kalau saya bahas tentang sejarah boleh Pak Akademikus? Silakan. Iya, sejarah memang. Sekedar info aja ya, saudara Muslim dan yang Ferry ini Kristen ya, sekedar info aja. Betul. Ini juga terjadi, lebih hebat lagi saat perang salib terjadi, bukan Kesatria Crusader itu membantai umat Islam di dalam dinding Yerusalem. Awal kemasukannya, betul. Lalu pas akhir-akhir kekuasaannya 70 tahun setelah bersatunya umat Muslim dari kalangan Syiah dan Sunni bersatu buat melawan tentara Crusader, malah tentara musuh tidak membalas dendam atas tragedi menyedihkan itu yang dilakukan oleh leluhur tentara salib Crusader. Ini juga diabadikan dalam sebuah film berjudul Kingdom of Heaven, Kerajaan Surga. Bagi umat Kristiani, Yerusalem juga adalah tempat suci. Bagi umat Islam, begitupun juga dengan umat Yahudi. Kalau umat Yahudi, sana ada Bait Solomon. Kalau untuk umat Kristiani, tempat kelahirannya Yesus Kristus berada di Palestina. Dan untuk bagi umat Islam, kiblat pertama umat Islam ada di Masjidil Aqsa sebelum pindah ke Masjidil Haram. Terus tambahan lagi, kalau kita tengok dari sejarah perang salib ini, justru malah motif agama sering digunakan untuk kepentingan politik. Jadi tentara salib yang saya baca, Anda Kang Ferry bisa baca historinya secara sudut pandang tengah, bukan dari kalangan kami umat Muslim, tapi dari netral, sudut pandang yang netral, bahwa memang perang salib itu tentara salib juga membantai umatnya sendiri di Konstantinopel demi penjara harta benda. Jadi kalau saya rasa perang salib ini malah justru lebih ke arah politik daripada ke agama yang diusung oleh Paus Urbanus, jika tidak salah, Paus Urbanus. Lalu tentara-tentara Kristen ada yang baik seperti Balian,
ada yang buruk seperti Reign of the Cassian. Anda bisa cari di Reign of the Cassian. Itu yang paling biadab, membantai para peziarah Muslim, dan adik dari Salahuddin Al-Ayyubi yang membuat perang salib berapa itu saya lupa, salib 4 atau salib 5 meletus lagi, dan malah ya, tapi dengan itu malah kaum muslimin menang perang, karena tokoh antagonis Reign of the Cassian pun juga tewas dihukum mati oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu nggak salah, karena dari dosanya sendiri juga membantai para penduduk sipil. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari kejadian perang salib ini, nggak ada motif murni agama, tapi lebih ke politik. Dan ini sering kali agama digunakan sebagai benteng saja untuk memperkuat posisi oposisi pemimpin-pemimpin, entah dari kalangan Muslim atau entah dari kalangan Kristen. Gitu. Terima kasih atas waktu dan tempat dan kristologis. Oke, Pak, terima kasih atas pernyataannya. Dan terkait kita kan tinggal di Indonesia nih, alangkah baiknya kita pun melihat sejarah di Indonesia sendiri seperti apa. Kan saya buktikan bagaimana dalam hal itu ya, dalam hal tindakan begitu sangat wow, gitu kan, yang dilakukan oleh pihak Kristen sendiri. Tetapi ini secara halus, tindakan secara halus yang dilakukan oleh bangsa apa? Oleh bangsa Barat, di mana mereka ketika melakukan penyebaran agama Kristen, ada satu hal yang sering dilupakan, khususnya oleh kita terkait sejarah itu adalah apa? Adanya sebuah pemaksaan dalam hal menyampaikan ajaran. Bukti nyatanya, kan saya berikan tentang sebuah perbesar dulu, maaf. Di dalam buku ini, saya yakin teman-teman kenal penulisnya, Ahmad Mansur Suryanegara. Dia seorang ahli sejarah. Anda bisa mencari di sini Api Sejarah Jilid 1, karena ada 2 jilid ya. Saya mendapatkannya jilid 1. Apa yang disampaikan oleh Ahmad Mansur ini terkait adanya perilaku dari pihak penjajah kepada umat Islam. Saya berikan datanya pada halaman 161. Nah, apa yang disampaikannya? Nah, yang disampaikannya ternyata apa? Oke, di sini. Ya, di sini ya. Sekitar 50 tahun kemudian di bawah Sultan Bahatullah. Ingat, Sultan Bahatullah itu adalah pihak Muslim. 1570 hingga 1583 Masehi, Portugis diusir dari Kesultanan Ternate. Hal ini sebagai akibat tingkah laku imperialisme Katolik Portugis yang semakin menindas. Sebagai imperialis tidak mampu kerjasama dengan Islam, terutama sekali praktek kristenisasi yang mengundang kemarahan rakyat Ternate. Nah, Fikri sendiri menuturkan imperialis Katolik Portugis menangkap Sultan Tabarigi dan membuangnya ke gua. Di sini Sultan Tabarigi dipaksa alih agama dari Islam ke Katolik dan mengganti nama bangsa dengan nama Dom Manuel sebelum wafat, yaitu Sultan Tabarigi dipaksa meninggalkan wasiat dan menyerahkan kedaulatan Ambon kepada pembaptisnya Jordão de Freitas. Seperti itu, ngeri juga ya. Dan fakta sejarah ini terbaca betapa agungnya nilai kemerdekaan tanah air, bangsa dan negara, betapa direndahkannya martabat suatu bangsa yang terjajah bangsa lain. Seperti itu. Jadi kita pernah mendengar Sultan Tabarigi ternyata dipaksa, asalnya Muslim menjadi seorang Kristen. Ingat, tanpa adanya negara penjajah tidak akan mungkin pernah ada agama Kristen di Nusantara, di negara NKRI. Betul ataukah tidak? Silakan Anda baca sejarahnya. Karena datangnya agama Kristen itu dibawa di antaranya Belanda, sebagai background dulunya itu adalah Calvinis, Portugis seperti itu, Spanyol, di mana backgroundnya sebagai Katolik. Dan perlu diketahui bahwa adanya 3 negara tersebut tidak lain dan tidak bukan selain melakukan atau mengeruk kekayaan alam Indonesia, ternyata itu juga apa? Menyampaikan ajaran Kristennya.
kepada penduduk yang telah beragama sebagaimana yang dialami oleh Sultan Tabariji yang dipaksa masuk Kristen seperti itu. Wah, ini apalagi Pak? Siapa Pak Pangeran Ponorogo? Sejarah keraton. Bentar saya perbesar. Nah, sejarah keraton Yogyakarta. Apa yang ingin disampaikan dengan menyampaikan buku ini, Pak? Apa? Silahkan. Ya, dari yang saya ingin menyampaikan juga bahwa dari sejarah keraton Yogyakarta, Belanda akan melakukan divided impera, artinya politik pecah belah, dan juga menyebarkan agama misionaris, biarpun itu belakangan sesuai dengan 3G, gospel, gold, dan apa itu glory, sebagai bentuk untuk mencapai kejayaan. Ya, itu diperkenalkan bangsa Spanyol, Vasco da Gama dan Columbus. Saya lupa lagi, terus apa lagi itu? Ya, dua orang ini penjelajah Eropa ini tujuannya untuk itu. Jadi kalau nggak ada penjajahan, saya rasa orang Kristen itu di dunia ini menyebarkan agamanya dengan cara menjajah. Dan yang paling bikin saya terus hati saya nggak enak itu dibahas juga tentang Reconquista. Reconquista itu politik balas dendam kepada orang-orang Muslim, karena orang-orang Spanyol dulu merasa sakit hati karena dulu daerahnya menjadi daerah Muslim, Andalusia, Muslim Spanyol Andalusia. Nah, gerakan Reconquista ini salah satu yang dibahas tadi Pak, kristologi itu soal Sultan Babua itu untuk mengkristuskan dengan paksa itu adalah bentuk Reconquista orang-orang Spanyol. Kalau nggak salah mereka kan Spanyol itu kan terdiri dari dua, Castilla dan Aragon. Tentara Kristen Aragon dan Castilla ini bersatu menjadi Spanyol kuat untuk melakukan Reconquista di dunia. Salah satunya kita kena dari Malaka, perang salib di Nusantara itu, Adipati Unus melawan Portugis di Jayakarta. Kita bertempur, kita menang. Kalau di Malaka kita kalah, alhamdulillah di situ. Jadi kota kemenangan dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati menjadi panglima perang di situ, menyebar agama Islam tapi sekaligus sebagai panglima perang. Dan sisanya di Ternate dan Tidore itu kasus-kasus, kan saya juga mengutip juga, kalau orang Kristen yang di sini biasanya ada Sima Garuda, biasanya dia komen kalau yang menyebarkan Kristen dengan damai adalah Spanyol dan Portugis. Kalau tanya orang Arab dan orang-orang Muslim itu menjajah Nusantara dengan cara agama. Saya katakan salah besar jika kalau ada Sima Garuda di ini, dia salah besar, bohong itu. Saya baca sejarah itu adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Iya, benar. Dari Meksiko, Filipina, bapak saya ini Guaraguaysta atau apa itu, Brazil, ya banyak sekali. Anda kali ini pasti tak paham soal sejarah sebesar itu. Belum lagi masalah Spanyol itu ya, tentang Ratu Isabella itu. Isabella itu membantai umat Muslim ya, memaksa untuk umat Muslim masuk Kristen, jika mana tidak dibunuh. Maka kala itu Ratu Isabella menandakan dengan tiup lilin ya. Tiup lilin itu artinya filosofisnya menurut mereka padamnya Islam di negara Spanyol. Dan maka disitulah ada orang ketika yang sudah masuk Kristen, dipaksa masuk Kristen, dia diwajibkan membawa lilin dan memakai topi Sambenito yang runcing gitu ya, untuk anak-anak ulang tahun saat ini. Nah itu itu digiring. Umat Muslim banyak yang tidak tahu sejarah itu. Nah setelah itu yang tidak mau masuk Islam diusir, jika mana tidak mau pergi dibunuh. Nah itu jelas itu Ratu Isabella yang melakukannya hal itu. Jadi terus berkepanjangan. Setelah itu memecah belah, artinya Asia ini
dipetak-petak menjadi sebuah jajahan bagi mereka oleh karena balas dendam. Ya ini tadi balas dendam. Ya seperti yang Akhi Kalijaga sampaikan ini tadi. Oke, silakan. Iya, saya tambahkan sedikit. Ya, seperti saya tambahkan sedikit seperti di Spanyol itu kan, zaman Isabella itu kan ada dua. Makanya orang-orang Islam sana masih ada tetap sampai hari ini, mereka disebut Morisco. Nah, orang-orang Morisco ini orang-orang Islam yang dipaksa jadi Katolik pada waktu itu, tapi mereka diam-diam mempertahankan keyakinannya gitu. Ya, Kemudian kaum Marano ini kaum Yahudi yang mereka paksa menjadi Kristen Katolik pada waktu itu, dan mereka tetap mempertahankan kebudayaan mereka diam-diam di rumah mereka sendiri. Makanya sampai hari ini kalau kita lihat perkembangan Eropa, di Spanyol itu gimana mereka kembali ke Islam itu kan, mereka mengatakan kami tidak pindah agama, tapi kami kembali kepada agama nenek moyang kami yang awal, dia bilang itu Islam. Nah seperti ini. Nah tadi kasihan Pak Ferry ya dengan asumsi begitu waktunya dia, tapi dia tidak bisa melihatkan bukti sedikit pun kepada kita. Sementara kita melihatkan bukti ya berupa buku dan tulisan-tulisan ini. Ya terus terang ya buku-buku tentang sejarah ini saya tertarik dengan tulisan-tulisan orang Kristen itu sendiri gitu ya, daripada. Ya, tapi sebetulnya kalau kita juga mau lihat otonoman Islam Turki, mereka juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka menguasai hampir seluruh Eropa, yang tidak mau masuk Islam dibunuh. Tidak ada. Itu fakta. Kemudian kalau juga kita mau datang, ya itu fakta sejarah, itu fakta sejarah. Kalau juga kita mau kembali ke Indonesia, memangnya penduduk Indonesia aslinya agamanya apa, bro? Apakah Islam? Pak, buktinya Nusantara. Pak Ferry, sebentar terkait adanya ini, tolong bisa berikan buktinya nggak? Atau saya mau kasih waktu 5 menit untuk berikan ke saya sumbernya. Ya. Dari bangsa mana? Saya tidak bisa share screen ini. Saya tidak bisa share screen. Tapi coba Anda buka saja internet ya, tinggal mau di search internet. Ya. Kemudian kalau Anda bilang agama asli Indonesia, memangnya agama asli Indonesianya apa? Apakah Islam, Hindu, Buddha atau apa? Aslinya agama Indonesia. Agama Islam juga kan cuma datang, maksudnya bukan agama asli Indonesia, iya kan? Islam kan yang pertama kan agama apa? Hindu, Buddha. Oke, saya mau tanya pada Anda yang sangat sederhana, ya. Nanti kami Muslim akan satu persatu menjawab tentang pertanyaan Anda. Sekarang saya bertanya pada Anda, di mana di mana Indonesia, ya, Nusantara ini dahulu beragama apa? Lalu runutan-runutan setelah ini, setelah A, setelah A, lalu B, lalu C. Coba Anda terangkan. Oke, Hindu ya, Hindu, Buddha, Islam, kemudian Kristen. Tapi bukan Islam yang duluan. Berarti Anda tidak tahu sejarah. Jelas di sini asumsi. Pertama kali ya, orang-orang pribumi ini tidak menyembah Tuhan yang sifatnya kenabian, ya. Tapi bukan Islam kan? Ya, bukan Islam juga, bukan Kristen, bukan Hindu. Lah, mereka hanya kepercayaan, ya. Keharingan lah istilah kata. Mereka menyembah-nyembah batu pohon. Kemudian Candi Borobudur itu yang duluan mana, Islam atau? Makanya dengarkan dulu. Makanya dengarkan dulu. Setelah mereka masuk orang-orang dari India membawa agama Hindu, maka timbullah agama Hindu. Nah, setelah itu masuklah Islam. Islam dengan Buddha ini bersamaan. Ya, bersamaan. Lalu Buddha dengan Islam ini bersatu ketika Portugis itu datang. Orang yang berambut jagung dikatakan zaman itu, ya, orang berambut jagung itu datang, ya, dengan tipu daya muslihat mereka, dengan cara membeli rempah-rempah, ya, yang ada di tanah Jawa maupun yang ada di Maluku sana, di Maluku cengkeh, terus di Pulau Jawa rempah-rempah. Nah, di situ mereka menghasut para penguasa-penguasa untuk berkolaborasi supaya mereka dapat menguasai negerinya, dan mereka juga memberikan upeti-upeti kepada para penguasa yang ada di tanah Jawa untuk menjadi jongos mereka, ya, dan sekalian mereka jadikan keyakinan mereka Kristen untuk melawan para wali,
itu. Jadi sejarahnya kesimpulannya itu. agama Islam juga kan cuma agama pendatang, ya kan? Bukan aslinya Ini bukan Indonesia. Nah, bukan masalah pendatang, Iya kan? tidak pendatang. Jadi yang Jadi jelas agama Islam juga Kristen, cuma pendatang di Indonesia, bukan asli. Itu Tidak fakta kan? Maaf, saya bisa kasih data. Kristen ya, Kristen itu datangnya terakhir, belakangan. Mereka Iya menjajah betul, dengan pedang. iya betul. Itu jelas. Tapi Islam juga kan cuma agama pendatang di Indonesia, bukan agama asli. Tidak pendatang, ya kan? Pak. Tidak pendatang. Sama. Saya bisa kasih buktinya. Ya. Berikan buktinya kepada saya, Pak Ferry, bahwa Islam adalah agama pendatang. Kita adu argumentasi dan adu data. Saya bisa berikan. Berarti Anda tidak belajar sejarah ya? Kalau Anda mengaku Islam itu agama asli Indonesia, berarti Anda tidak belajar sejarah juga. Itu sejarah. Anda tidak mau Dari sejarah itu. Bentar. Saya kasih bukti terus dari tadi saya perhatikan. Saya Kasih bukti ahli dari Ibnu Battuta. Anda gitu. Kasih bukti dari sejarah Ibnu Battuta. Kita adu data. Kalau Anda sekedar asumsi. Kalau Anda mengakui Islam itu agama asli Indonesia, berarti Anda tidak belajar sejarah. Kita adu data. Bapak bisa memberi data tidak? Saya kasih waktu. Kita perang data. So, Anda Ya, bisa nggak? kalau Anda mengakui Islam agama asli di Indonesia, berarti Anda tidak belajar sejarah. Bisa buktikan Islam itu agama pendatang? Bisa berikan buktinya? Saya rasa Anda tidak perlu cerita sejarah, kawan. Ya. Pak Ferry, Ya, Anda tidak ya, usah perlu agama cerita Islam kan sejarah. pendatang juga di Indonesia. Tadi Ya, juga, jadi sudah salah. Udah, saya yakin Jadi agama katanya ngomong Pak Ferry cuma berasumsi doang, karena kita dialog dengan orang yang kurang wawasan, lalu kita memberikan data, sama saja kita bicara dengan tembok. Artinya kita tidak ada nilai sekali ketika memberikan data dan fakta, bahwa hal itu semakin membuktikan seakan-akan apa, dia itu benar. Tetapi ketika kita berikan data, berjibun-jibun data, tetap saja tidak akan pernah bisa diimbangi dengan data yang dia berikan cuma menggunakan internet. Padahal kita kan dialog di internet juga ini. Silakan Ini yang lain dan teman-teman yang ngomong, silakan. ada kata-kata bagus lah ini, saya bilang. Orang yang cerdas itu cukup dengan syarat gitu kan. Tapi orang dungu tuh kita kasih contoh pun tidak paham-paham gitu kan. Nah, salah satu contohnya tadi itu, dia ngotot terus kemauan dia kan gitu kan. Tapi satu data, share internet. Emang dia jak pandai-pandai internet, kita tidak bisa. Buka terus kita internet nih. Cuman kita kan pakai logika. Siapa yang nulis itu siapa? Ya kan? Kebanyakan yang nulis ini orientalis, yang memang Islamfobia tentang sejarah ini kan. Maka tadi diputar balik kan sejarah ini. Tapi orang-orang yang netral tadi kan seperti Karen Armstrong, seperti siapa lagi kan, banyak penulis-penulis baik-baik ini kan, yang mereka nih mau menggunakan hati nurani logika mereka kan. Nah, kita baca di situ. Nah, kayak orang tadi itu, ya Allah mana. Sedih gak saya nengok? Lanjut lagi, saya nih monitor ya nih. Ya, jujur saja saya juga sedih. Bisa berikan data. Saya sedih nengok dia. Tadi saya Karena dari banyak kesalahan yang dia sampaikan, bahwasanya pribumi ini awal mulanya Hindu ya kan, padahal jelas dahulu tidak ada agama, hanya animisme. Kepercayaan animisme. Terus tentang bagaimana Turki Utsmani, katanya dia berkata tadi ketika menguasai membunuh. Tidak, justru malah orang-orang Romawi, orang-orang Yunani itulah yang terlebih dahulu menguasai Turki Utsmani, yang menguasai negara Turki itu tadi kan, mereka yang membuat kerajaan juga di sana, mereka juga yang membuat tempat-tempat ibadah, gereja-gereja di sana. Jadi bukan umat Muslim. Nah, umat Muslim ini hanya membalas oleh karena dijajah, bosan dengan penjajahan, oleh karena kekejaman mereka, ya kan? Ya seperti tadi Baharudin tadi sampaikan, orang-orang Turki itu dijadikan budak, ditindas, dijadikan budak. Nah, disitulah maka timbul perlawanan, gitu loh. Memang mereka ini sok cerita sejarah, tapi dia sendiri tidak tahu sejarah. Begitu ditanyakan, buka internet. Nah, internet yang mana? Coba minta linknya, katanya hanyalah inilah. Bisa kasih.
Itu buku begini apa? Itu gitu kan. Yang ini jarang dipakai, buku rata-rata bagus. Bukan saya malu ya Pak. Nah, pokoknya mantap lagi. Satu saat buka lagi seperti ini. Betul ini. Buku ini jarang dibaca, tapi baca internet itu gampang diprovokasi. Yang seperti ini tuh jarang, saya jamin. Dan jarang di Indonesia, dan jarang di generasi saya. Saya yang masih baru lulus aja masih baca yang seperti ini, tapi generasi zaman sekarang belum ini. Ini juga menyangkut sejarah Islam secara dari Rekonquista sampai merdekanya Indonesia berkat kerajaan Anggrek jadi Jakarta Muslim. Karena berkat orang Muslim kita bisa merdeka, dan itu nggak bisa dibantah oleh mana orientalis manapun, orientalis Barat, orientalis abal-abal, nggak bisa membantah ini. Terima kasih. Iya, makanya tadi saya bilang Bapak itu bilang. Ya, tadi kan Bapak itu bilang, Pak Ferry itu bilang bahwa waktu Utsmani menguasai Eropa, memaksa orang Eropa masuk Islam, bilang negara mana orang Eropa itu masuk Islam dipaksa? Mana bukti-buktinya? Kan tidak ada. Kan ngarang-ngarang. Kita lihat tempat kita nih, mereka maksa. Saya tertarik dengan kemarin waktu Verfigel itu mantan preman di Jerman itu yang masuk Islam kan. Dia kan ditanya, kenapa Anda ke Islam? Dia bilang, karena Islam gini-gini. Islam itu teroris, dia bilang kan, para wartawan. Dia tanya, siapa yang memulai perang salib itu siapa? Dia bilang, apakah Muslim? No, dia bilang, siapa yang ngebom Nagasaki Hiroshima itu? Apakah Muslim? Bukan. Siapa yang memulai perang dunia pertama, kedua itu? Bukan Islam, itu semuanya Kristen. Kemudian saya tarik lagi, seorang pedebat, kalau salah Ahmed Didat, dia bilang kan, Islam ini berkembang dengan pedang itu benar, dia bilang, tapi pedang intelektual, dia bilang. Pedang intelektual, bukan pedang yang kata Yesus, aku datang untuk membawa pedang, bukan seperti itu, tapi pedang intelektual. Bagaimana kita lihat sekarang dengan Islam itu di mana-mana, karena intelektual. Tapi kalau orang-orang tadi yang hanya dogma, doktrin, ya kan, dia tidak pernah baca sejarah, tidak pernah baca buku, gitu kan, ngotot internet, dicari internet itu memang bukan kesamaan tentang itu, tapi tentang kebencian kepada Islam dicari dia. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, ini Assalamualaikum Pak Sugi. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukanya kecil Pak Sugi. Apa yang dibahas nih? Wah, rame tadi kan. Terkait ini apa pegangan masjid di Singapura itu bulan Januari 2021. Ternyata pelakunya itu anak kecil 16 tahun dan itu ketangkap, bahkan dia telah menyiapkan diri untuk meninggal ketika disergap oleh polisi. Dan kasus yang kedua bulan Februari ternyata ada lagi penyerangan ke masjid, di mana tempatnya itu wilayahnya di Spanyol kan mayoritasnya Kristen seperti itu. Tetapi hingga detik ini ketika saya membaca terakhir itu pelakunya belum ditemukan sama sekali seperti itu. Nah, barusan Pak Ferry angkat suara gitu kan, ya intinya sih ya memang Indonesia juga seperti itu bla 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 bla, bahkan yang Islam pun dianggap bahwa agama pendatang. Makanya ketika tadi saya minta data dan fakta, justru sebaliknya gitu. Pada abad ke-8 pun saya memiliki data bahwa orang Nusantara itu telah memiliki koneksi dengan orang-orang yang ada di wilayah Arab Saudi. Iya. Saya punya data seperti itu. Makanya makanya apa nama-nama daerah yang ada di Nusantara ini orang-orang Ibnu Battuta yang berikan nama itu kan? Ibnu Battuta, ya. Seperti Irian. Silakan Mas Sugi kalau mau memberikan pernyataan atau tanggapan, monggo. Oke. Sekarang gimana suaranya? Bagus. Mantap suaranya nih. Udah mantap dah nih. Lanjut. Udah bagus ya. Alhamdulillah. Tuhan para kafir ini ya mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan kekerasan, bahkan tadi dikatakan Turki Utsmani itu menjajah Eropa kalau tidak mau masuk Islam, itu sungguh sangat ngawur.
Padahal tidak demikian. Islam itu datang ya ke Eropa itu menawarkan agama Islam kepada mereka. Nah, mereka itu tidak mau menyambutnya, tapi disambutnya dengan perang. Maka wajar kalau terjadinya saling bunuh. Tapi siapa dulu yang mengawali? Islam datang dengan damai, tapi disambut dengan pedang. Seperti itu sebenarnya. Tidak ada Islam datang dengan membawa pedang membunuh orang. Kalau nggak mau Islam dibunuh itu nggak mungkin. Mereka para ulama itu tahu peraturan Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, jadi nggak mungkin memaksa orang untuk masuk Islam, itu jelas tidak mungkin. Demikian juga yang ada di Indonesia. Indonesia itu disebarkan kalau kita belajar dulu itu ya, itu melalui perdagangan ya, para pedagang-pedagang dari Gujarat gitu kan. Itu nggak ada istilahnya tentara dari Arab sana datang ke Indonesia menjajah terus memaksakan orang di Nusantara untuk masuk Islam, itu nggak ada seperti itu. Ya, ini sangat ngawur sekali gitu loh. Padahal Indonesia ini tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Muslim, karena tidak pernah terdengar kalimat haleluya melawan penjajah, nggak ada. Yang ada Allahu Akbar itu yang melawan penjajah, bukan haleluya. Nggak ada haleluya untuk membebaskan Indonesia, itu nggak pernah. Tengoklah sejarah mana itu ada orang teriak haleluya terus melawan penjajah. Yang ada ya Allahu Akbar. Para habaib, para kiai, para ulama itu yang memimpin santri-santrinya untuk perang, untuk melawan penjajah, dikobarkan semangat jihad. Orang kalau sudah dikobarkan semangat jihad nggak takut lagi yang namanya mati, karena langsung surga. Membela tanah air itu adalah surga, mati sakit ya. Hubul apa namanya itu, hubul watoni minal iman, mencintai negara itu sebagian dari iman. Jadi nggak mungkin lah ya Islam itu menyebarkan agama dengan penjajahan. Tak ada. Yang ada ya justru Kristen itu. Kalau nggak ada penjajahan, nggak ada Kristen di Indonesia, itu udah fakta itu. Bahkan saking licinnya supaya bisa menguasai Aceh, pura-pura jadi Islam, ya kan? Siapa itu namanya? Dosornya. Ya itu. Pura-pura masuk Islam. Jadi kayak Cornelius itu. Oke, lanjut. Nah, ini peta teman-teman, ini peta Nusantara zaman dulu dibuat dalam bahasa Arab. Ini ya, jauh sebelum adanya masuk orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda ke Indonesia atau Nusantara. Nah ini nih, makanya tadi saya berani untuk perang data menggunakan buku cetak dalam membuktikan bahwa umat Islam di Nusantara itu pada abad 8 memiliki hubungan relasi dengan orang-orang yang di Arab Saudi, di Mekah. Itu sudah punya teman-teman, sudah punya. Ini seperti itu. Bahkan itu Sumatera sama Jawa masih menyatu kayaknya tadi ya. Oke, secoba perbesar. Tidak, itu karena memang tulisannya agak-agak putus-putus juga nih. Itu masih ada Selat Sunda seperti itu. Cuma penulisannya itu menggunakan bahasa Arab seperti itu. Gitu. Sayangnya Pak Peri ini tidak bisa mengimbangi data-data yang ada, hanya bersumber internet loh. Padahal saya bisa menampakkan buku cetaknya yang bersangkutan hanya internet, padahal anak SMP pun sekarang sudah bisa bikin blog meskipun asal gitu kan. Itu sih gitu, itu datanya ya. Itu baru sedikit seperti itu. Jadi memang antara tentang Muslim di Indonesia yang dianggap oleh orang kita sebagai agama pendatang itu sebuah kekeliruan dan tidak sesuai dengan fakta sejarah Indonesia. Tetapi mungkin teman-teman pernah mendengar terkait adanya posisi orang Kristen Kibarus, Nestorius. Nah, itu pun telah saya sanggah pula di di video saya di channel Akademi Kristologi. Paling awal saya telah memberikan bukti bahwa yang posisi ada di wilayah Sumatera itu, Barus, Sumatera Utara, kalau tidak salah saya ingat, itu bukan Kristen Nestorian, tetapi Islam, Muslim yang pertama kali masuk, tetapi diselewengkan. Namanya bisa dicek, Barus lah. Saya pun punya pula data atau buku cetaknya, bukti-bukti orang yang meninggal kala itu namanya
umat Islam. Bahkan ada makamnya pun bertuliskan bahasa Arab seperti itu, dan telah memiliki hubungan relasi kerajaan dengan orang-orang Aceh. Jadi ketika Pak Peri barusan menyatakan bahwa Islam itu adalah agama pendatang sama dengan Kristen, salah. Nah, di sini kita harus melek tahu tentang sejarah. Kalau kita tidak seperti itu, melek sejarah, kita akan dibodohi, dibohongi sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Peri seperti itu. Bang, maaf, Silakan dilanjut yang lain. mau menanggapi dari Andriano Aldrinatasian. Orang Arab adalah orang Padang Pasir yang tidak tahu berlayar. Saya rasa Anda kurang wawasan, Andriano Aldrinatasian. Anda tidak baca kalau apa itu dari dulu bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad melakukan syiar telah menghubungan berdagang dengan Konstantinopel dan Gujarat atau Cina, India, Persia, dan Cina, dan itu bisa melalui laut dan darat. Cukup bantahan itu saya. Jadi untuk sebagai bukti sejarah tambahan juga Pak Pangeran, maaf, di sini Bang Andriano baca di sini umat Islam itu dulu sebelum kejadian 1453 mereka telah mengetahui posisi menggunakan perahu yang berlayar di lautan dan bahkan menguasai Konstantinopel pula, seperti itu di buku ini ya. Jadi telah mengetahui adanya tentang pelayaran-pelayaran seperti itu. Jadi kalau bahas sejarah, saran saya khususnya Kristen, tolonglah beri data faktanya seperti itu. Kalau mau link silahkan berikan linknya, nanti kita cek, kita verifikasi dan klarifikasi dengan data-data yang ada. Kalau bahas sejarah masa lalu tanpa adanya data dan bukti fakta yang menunjang, lalu apa bedanya Anda dengan yang namanya siapa? Si Tulepo yang bahas tentang masalah Poso, Ambon, katanya, tapi ketika kita cek tidak ada data yang sesuai dengan pernyataan dia. Seperti itulah. Jadi hati-hati bahas sejarah ketika Anda memang Andriano tidak memiliki data pendukung, hanya sebuah kebencian terhadap Islam. Saya kira tidak cukup Anda menyatakan ini dan itu. Inilah data dan buktinya seperti itu. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau yang lainnya, silakan. Untuk Aldriano Aldrinatasian, Anda kan orang Kristen. Saya bertanya pada Anda, kenapa Anda selalu menyerang Islam? Padahal yang menyerang Kristen asli ada orang Yahudi. Itu pertanyaan saya. Anda tahu tidak kalau orang Yahudi di kitab Talmud mengatakan Yesus itu anak pelacur. Saya ulang lagi, anak pelacur. Tapi Anda justru menyerang umat Islam yang membela Yesus sebagai nabi utusan Allah, walaupun kita berbeda konsep, dia bukan Tuhan, tapi kami membelanya kalau Yesus bukan anak pelacur. Itu tolong Anda berani tanggap apa tuh? Kalau berani Anda diskusi dengan kami, debat di sini, jangan cuma nyerang di chat. Terima kasih. Itulah ya ironisnya gitu kan, ingin membuktikan bahwa Islam itu adalah negatif dalam pandangan mereka dan sesuai dengan fakta sejarah, tapi nyatanya apa? Bukan sebuah kebenaran yang disampaikan, justru adanya sebuah fitnahan dan asumsi belaka. Artinya bahwa memang bukan sebuah kebenaran yang mereka sampaikan, melainkan hanya sebuah fitnah dan fitnah yang terus berulang-ulang dilakukan, di mana generasinya berbeda tetapi inti fitnahan serangannya itu sama saja. Seperti itu sih. Silakan ada yang lain sebelum kita tutup. Kalau memang belum tidak ada lagi yang memberikan pernyataan, silakan. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana sejarah kelam itu pernah umat muslim merasakan dan sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Namun di sini umat muslim tidak pernah dendam tentang hal itu. Betapa toleransinya umat muslim ya. Walaupun dahulu umat muslim pernah dianiaya, pernah disakiti sehingga menelan jiwa ya, menelan korban jiwa. Bukan hanya korban jiwa, harta benda semuanya. Masya Allah. Sehingga hari ini pun masih ada orang yang larut ya dengan ikut ulang tahun dengan
memakai topi Sambin itu dan meniup lilin. Padahal filosofis dari meniup lilin itu adalah bagaimana Ratu Isabella itu memadamkan cahaya Islam di negeri Spanyol. Nah, di sini mesti kita tahu ini ya. Dan sebagai umat muslim, jangan ajarkan putra-putri kita untuk berulang tahun ya meniup lilin, haram hukumnya. Dan jangan dipakaikan mereka topi Sambin itu, karena topi Sambin itu adalah bukti tanda murtadnya umat muslim dari Kristen, dari Islam masuk ke Kristen, dan ditandai dengan topi Sambin itu yang runcing, lalu dengan membawa lilin mereka tiup lilin itu sehingga padamlah umat Islam yang ada di Spanyol, ya kan, oleh perintah Ratu Isabella. Jika mana tidak mau, maka dibunuh, diusir. Nah, itu jadi jelas bahwasanya apa yang dibuat oleh kaum Nasrani kala itu sungguh luar biasa kejam, dan hingga penjajahan-penjajahan berikutnya ketika mereka dendam oleh karena Turki Utsmani dapat menguasai sepertiga ya, 5 benua ya, 5 benua dapat dikuasai dengan tegaknya keadilan dalam Islam kala itu. Nah, ini jadi mereka itu dendam ya, dan dendamnya pun hingga saat ini ketika Titus berkata, aku akan menciptakan dendam sampai ke anak cucu, sampai ke akhir zaman. Maka Ertugrul pun menjawab, silahkan engkau perbuat jika mana engkau mampu, kata Ertugrul. Ertugrul itu adalah dari bangsa Truk ya, yang bersuku Kayi, yang cikal bakal kesultanan, berdirinya Kesultanan Turki Utsmani. Demikian yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.